Dan untuk mengetahui kondisi terakhir di Kampung Pulo, kita bergabung dengan Anita Rusian. Anita, bagaimana kondisi warga di sana? Apakah ada persiapan menghadapi lanjutan penggusuran besok? Ya Kartika, sampai dengan saat ini situasi di kawasan Kampung Pulo, Jatinegara Barat, Jakarta Timur ini sudah kondusif jika dibandingkan dengan siang tadi. Namun sampai saat ini kami masih memantau adanya anggota kepolisian yang terus berjaga-jaga di kawasan atau di sepanjang jalan Jatinegara Barat ini untuk mengamankan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dan untuk mengetahui bagaimana persiapan untuk esok hari mengenai pengamanan, saat ini saya sudah bersama dengan Kapolres Jakarta Timur, yaitu Kombes Pol Umar Faruk. Bapak, jika esok ini kan rencananya akan kembali dilakukan penggusuran, bagaimana dengan persiapan keamanan? Ya, untuk hari ini yang pelaksanaan relokasi memang ada resistensi dari tadi pagi ya. Ini sebagai bahan evaluasi tadi sudah kita bicarakan untuk besok pelaksanaan dilanjutkan kembali pelaksanaan relokasi dan pengamanan terhadap penertiban bangunan di bantaran Sungai Ciliwung, tepatnya di Kampung Pulo. Ini dengan adanya resistensi tadi, ya kita memerlukan penambahan kekuatan dari Polda. Penambahan kekuatannya bisa disampaikan Pak, misalnya jumlahnya berapa, dari satuan mana saja mungkin untuk esok pengamanannya? Penambahan kekuatan dari Perintis Polda dan juga dari Satuan Brimob Polda. Ini untuk membackup terhadap pelaksanaan besok ini, supaya ya seperti kejadian tadi tidak terulang kembali. Perkiraan kira-kira berapa personil? Ya cukuplah untuk melanjutkan pelaksanaan kegiatan relokasi ini. Ya, ini sudah kita evaluasi bersama Karoop dengan Dirintel dari Polda dan juga Dirsabara Polda Metro. Pak, jika seandainya esok hari dalam proses penggusuran ini kembali terjadi resistensi oleh masyarakat di Kampung Pulo, apa tindakan yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian dan gabungan? Kita berikan pemahaman ya dari pihak tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga tokoh pemuda di sekitar Kampung Pulo ini untuk ya menghormati apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kita ya selaku warga negara tentu ada yang mengatur di negara ini, yaitu pemerintah. Ini dalam hal ini pemindahan warga masyarakat Kampung Pulo di bantaran Sungai Ciliwung ini, ya kalau memang kita memahami ini adalah menghindari warga masyarakat menjadi korban banjir di tepian Sungai Ciliwung. Ya, tentunya dalam relokasi ini sudah disiapkan oleh pemerintah rusun ya, rumah susun yang tidak jauh dari tempat ini, 500 meter dari tempat Kampung Pulo ini. Sehingga sebetulnya juga dari pelaksanaan relokasi ini bukan yang pertama dan kedua kalinya. Ini sudah ketiganya ya, untuk pelaksanaan relokasi. Apakah akan kembali ada tindakan tegas untuk esok, mungkin ada sengaja oknum yang menahan proses penggusuran seperti itu Pak? Ya tentunya warga masyarakat saya himbau untuk tidak melakukan hal itu. Itu kalaupun itu terjadi, kita lakukan penegakan hukum. Ini langkah terakhir dari pihak kepolisian ya, selaku aparat keamanan dan juga yang dibantu oleh TNI. Ini membackup Satpol PP yang melakukan penertiban di kawasan Kampung Pulo ini. Oke. Mengulas pada proses penggusuran pada hari ini kan tadi terjadi sempat kericuhan. Itu total berapa orang Pak yang ditahan dan ditahan di mana gitu, prosesnya seperti apa? Ya sementara ini ya masih 27 orang sudah kita lakukan penangkapan. Itu dari warga sini semua atau adakah oknum dari wilayah lain? Dari warga Kampung Pulo sini. Ya, ini sudah dalam proses pemeriksaan di Polres Jakarta Timur. Ini apabila ada memenuhi unsur bukti permulaan yang cukup, kita lanjutkan penyidikan. Apabila tidak memenuhi unsur bukti permulaan yang cukup, ya kita kembalikan kepada warga. Pak, satu lagi, besok kan akan kembali dilakukan atau dilanjutkan proses penggusuran. Nah, ini bagaimana dengan pengalihan jalan mungkin besok Pak akan kembali ditutup dan sebaiknya masyarakat melalui jalan mana? Ya, sebelumnya kami mohon maaf kepada warga masyarakat yang akan melintasi jalan Kampung Pulo. Ya, Kampung Pulo ini dalam kegiatan seharian
ya karena berangkat kantor, mungkin juga pulang kantor. Ini mohon kiranya menggunakan jalur yang lain, karena untuk jalan raya di Jatinegara Barat ini yang melintasi Kampung Pulo ini akan kita lokalisir untuk kegiatan pelaksanaan relokasi dari Kampung Pulo ini. Kira-kira mulai jam berapa penutupan sampai jam berapa? Apakah sudah diketahui? Dari jam 6 pagi, ya, dari jam 6 pagi sudah kita lakukan, kita lokalisir, ya untuk bisa menggunakan jalur di simpang Santa Maria itu bisa belok kanan, ya, untuk mengalihkan tidak melintasi jalur ini. Nanti ada petugas lalu lintas yang akan mengatur dalam pengalihan jalur ini. Oke. Terima kasih Pak Terima kasih. Umar Faruk atas waktunya. Ya, demikian laporan kami dari Kampung Pulo. Kembali ke Anda.